Iya, jadi karena ini adalah negara hukum, di mana semua warga negaranya itu memiliki hak yang sama, ya, equality before the law, ya, semua orang sama di mata hukum. Saya ulangin ya. Jadi karena semua warga negara Indonesia itu memiliki hak yang sama di mata hukum, ya, atau equality before the law. Jadi sebenarnya siapapun itu boleh-boleh saja menggunakan haknya, ya, termasuk Vesmi sama Papri. Itu ketika dia ingin menggunakan haknya sebagai warga negara melakukan amicus curiae, ya, sebagai sahabat pengadilan, boleh-boleh saja. Hanya saja kan ini kan kita harus melihat korelasi dan kepentingan, ya. Karena kalau misalnya korelasinya tidak ada, kepentingannya juga artinya itu masih perlu dipertanyakan. Ini yang akhirnya akan menjadi suatu kondisi yang sangat aneh, gitu, ya. Karena ini kita bicara mengenai masalah proses hukum, ya. Proses hukum terkait dengan masalah ada pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta, pelanggaran undang-undang hak cipta. Pengadilan niaga sudah memutuskan bahwa memang terbukti ada pelanggaran. Orang yang digugat tidak pernah menyangkal bahwa memang betul ada 3 kali menggunakan lagu tanpa izin dalam 3 konser, ya. Dan sekarang pihak yang dinyatakan telah melakukan pelanggaran ini mengajukan kasasi. Kasasinya tetap seolah-olah tidak ada kewajiban itu melekat kepada dia sebagai performer, sebagai penyanyi, sebagai pelaku pertunjukan, ya. Dan tetap dia melimpahkan kewajiban ini kepada pihak ketiga lainnya, ya. Dan tetap walaupun kita sudah menjelaskan berulang-ulang, ya, meskipun kita sudah menjelaskan berulang-ulang bahwa ini terkait dengan masalah pelanggaran pasal 9 ayat 1 F, ya, dan 2 karena tidak memenuhi pasal 2 dan 3, ya, ayat 2 dan 3 pasal 9, maka ada sanksi sesuai dengan ketentuan pasal 113 ayat 2. Tetap mereka membawanya isunya ke isu royalti, ya. Isunya isu bukan izin, ya, bukan license, gitu loh. Ini kita bicara undang-undang, tapi dia membawanya ke masalah royalti. Nah, kalau royalti memang itu diatur dalam PP 56 dan SK Menteri, ya. Tapi ini kita tidak bicara mengenai masalah royalti, kita bicara mengenai masalah muara daripada royalti atau hak ekonomi itu adalah izin, ya. Ini yang hak hakiki yang melekat kepada pencipta. Nah, jadi kalau misalnya kemudian ada organisasi lain, apapun itu bentuknya, yang bukan organisasi seperti Aksi, yang memang fokus merupakan organisasi satu-satunya saat ini yang merupakan wadah yang menghimpun seluruh komposer di seluruh Indonesia, saya kira mereka tidak punya kepentingan, ya. Ini bicara mengenai masalah logika, ya. Saya tidak punya kepentingan apapun yang memihak, tapi ini bicara logika. Nggak ada kepentingan buat pihak-pihak lain yang bukan komposer untuk mempersoalkan apa yang sudah menjadi hak komposer yang melekat, yang sudah diberikan oleh undang-undang, ya. Jadi seperti yang tadi pagi saya merenung dan akhirnya saya buat itu dalam story saya berpikir seperti ini: apakah masih ada keadilan dan hati nurani, ya, di dalam masalah ini, ya? Pertama, keadilan, karena itu yang terutama, dan yang kedua adalah nurani. Karena keadilan itu juga kalau tanpa nurani bullshit, ya. Nah, dalam perenungan saya itu saya melihat 2 hal yang seperti ini, ya. Ada kondisi di mana 10 tahun loh, ya, bukan 10 hari, bukan 10 bulan, bukan 10 minggu, 10 tahun lebih kurang dari tahun 2014 ketika Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 itu dikeluarkan, dilahirkan, diberlakukan. Itu para komposer ini nggak ngerti, nggak paham apa yang sebenarnya menjadi haknya mereka. Mereka manut-manut aja sebagai orang yang nurut, patuh, taat ketika ada orang-orang yang mengatakan, apakah itu lembaga, manajemen kolektif atau siapapun, kamu nggak boleh begini, kamu begitu, kamu begini. Dia nurut selama 10 tahun. Tapi apa yang terjadi ketika mereka sudah taat, mereka sudah turut, karena menurut mereka yang mereka lakukan itu adalah sesuai dengan aturan? Banyak, Mas, para pencipta itu yang kekurangan. Bayar bon listrik saja nggak mampu, bayar uang sampah aja nggak mampu. Jadi jangan lihat para komposer yang
memiliki kegiatan aktivitas pekerjaan yang lain. Ya, jangan lihat pencipta yang juga sebagai performer. Jangan lihat pencipta yang hari ini juga mungkin masih ada kesempatan manggung. Lihat dong pencipta-pencipta yang hanya hidup dari menciptakan lagu. Bagaimana nasib mereka itu semuanya? Ya, kita punya datanya. Teman-teman Kopaksi punya datanya. Nah, kasihan. Terus hanya gara-gara pencipta itu tidak dikenal oleh masyarakat, tidak dikenal oleh publik, karena dia bukan seseorang, karena nggak pernah tampil dibandingkan dengan pelaku pertunjukan, artis yang setiap hari tampil, punya fans, punya penggemar yang fanatik. Lalu pencipta itu tidak dihormati haknya, ya, hanya gara-gara pencipta itu tidak dikenal. Bagaimana dia mau dikenal? Hak moralnya saja kadang-kadang tidak diberikan oleh para performer. Nyebut namanya di panggung aja nggak mau. Menulis namanya jadi dalam pertunjukan-pertunjukan nggak pernah ada. Di televisi nggak ada. Ya, malah yang ditonjolkan bukan penciptanya tapi dipopulerkan. Nah ini kan kadang-kadang membuat akhirnya tidak ada keberpihakan kepada pencipta yang sebenarnya dia itu adalah orang yang nomor satu yang diberikan perlindungan oleh Undang-Undang Hak Cipta. Ya. Nah, jadi ini pertanyaan saya, masihkah ada nurani atau keadilan? Mereka 10 tahun diam, mereka 10 tahun menerima keadaan mereka, sampai akhirnya mereka menemukan bahwa tidak seperti ini seharusnya undang-undang mengatur hak mereka, dan mereka berani untuk berjuang, berani untuk berbeda pendapat, dan hasil akhirnya adalah putusan pengadilan niaga yang menyatakan kamu benar, memang ada pelanggaran. Lalu kenapa orang-orang yang selama 10 tahun dalam kondisi yang berbeda dengan komposer, nyaman, dapat riders, dapat mobil yang terbaik, dapat semua yang terbaik, hanya karena ada satu putusan, heboh, kayak kebakaran jenggot, playing victim, seolah mereka tuh ingin dicolimi. Siapa ingin mencolimi mereka? Nggak ada. Pencipta hanya ingin mendapatkan haknya. Apakah itu salah? Oh, ini bertentangan dengan ekosistem. Ini bertentangan dengan ekosistem. Loh, pertanyaannya apakah ekosistem itu sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta? Ya. Jadi saya tadi baru menemukan satu pasal lagi di Undang-Undang Hak Cipta. Ya. Saya temukan, ya, artinya saya akan sampaikan itu kalau nggak salah di pasal 89 kalau nggak salah. Ya. Undang-Undang Hak Cipta itu di pasal 89 ada bawa kita. Ada dong. Cek.